Hello guys, jumpa lagi di Footies Tanah Part. Ya, kali ini kita akan bahas tentang shockbreaker Monroe untuk Suzuki R3 dan serta kelengkapannya. Jika kalian ingin ganti bisa sekalian ya guys. Kita jelasin, oke? Kita mulai. Ini shockbreaker bagian depan. Original Monroe Spectrum. Di sini terlihat ada part number dan juga ketrikan Monroe-nya. Ini untuk sebelah kiri ya guys. Sebelah kiri ini ada pegangan selang rem, pegangan ABS, dan juga pegangan link stabilnya ya guys. Nah, ini untuk membedakan antara kiri dan kanannya. Biasa dalam pengiriman kita as itu selalu kita pastikan mulus, kita pastikan halus, tidak ada yang lecet dan tidak ada masalah. Kalau di Monroe Spectrum ini mur juga udah dapet ya guys, jadi udah komplit. Nih kita sandingkan ya, kiri dan kanan, maka pegangan link stabil dan pegangan yang lainnya itu akan berlawanan. Kiri dan kanan berlawanan, serta dari part number juga berbeda guys. Contoh, shockbreaker R3 ini 744120 dan 744121. Jadi memang berbeda guys. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Bagian belakang ya guys. Nah, di sini juga ada part numbernya khusus R3 bagian belakang. Untuk shockbreaker belakang ini sudah komplit, dapat tutup abu dan juga stoppernya. Karet supportnya juga udah dapat guys. Jadi kalian udah tinggal pasang aja, udah tidak perlu membeli stopper lagi. Mur juga sudah dapat ya guys. Jadi udah komplit lah. Untuk bushingnya ini udah tinggal pasang Suzuki R3 2012 sampai 2017 Gen 1 guys, udah sesuai dengan originalnya. Semua udah komplit. Dan sebelum kirim juga kita udah pastikan kelengkapannya guys. Shockbreaker Monroe ini lebih stabil, ribonnya lebih bagus dari standar bawaan mobil. Pokoknya lebih nyaman guys. Udah banyak yang pakai dan reviewnya juga udah cukup oke. Di samping itu kaki-kaki yang lainnya guys, ketika beli shockbreaker itu ini yang perlu stopper. Stopper ini untuk depan. Kalau belakang itu kan tadi kita lihat udah dapat. Nah, untuk depan ini pembeliannya terpisah ya guys. Jadi kita beli lagi, nanti linknya ada di deskripsi kita. Nah, untuk posisi pemasangan stopper ini posisinya terbalik, ujung bagian ini di bagian atas. Nah, seperti ini. Fungsi dari stopper ini untuk membantu menahan ketika terjadi benturan ya, sehingga shockbreaker menjadi lebih awet ya guys. Ini kita lihat stopper ini untuk bagian depan. Stopper ini simple tapi fungsinya itu sangat penting guys untuk shockbreaker. Oke, untuk perbaikan kaki-kaki berikutnya mungkin kalian perlu perhatikan dari terot, long terot dan yang lainnya. Kita bahas satu persatu ya guys. Oke, sekarang kita mulai dari long terot atau rack end. Rack end ini original Jepang guys, yang kita jual ini pokoknya dijamin asli original made in Jepang. Sekarang ini banyak yang KW-KW juga ya. Jadi jangan tergiur sama harga murah guys, beda sedikit, tapi kalau kita sampai dapat yang tidak original maka kita akan mengeluarkan duit lebih guys. Oke, ini rack end. Di rack end ini di plastiknya ada tertempel part numbernya, ditulis juga original made in Japan ya guys. Ada juga grafirnya di ujung dari long terot ini. Sorry, ini nggak bisa dibuka ya guys, soalnya ada gemuknya di dalam, jadi kita kasih lihat dari luarnya aja. Nah, ini guys yang dimaksud ada tulisan made in Japan-nya, kelihatan ya. Nah, itu grafirnya. Jadi reken ini dipastikan original dan asli. Satu dus itu isinya dua guys, kita nggak jual satuan, soalnya kalau reken ini setelah kita ganti kita harus spuring. Biasanya kalau kita ganti hanya satu, spuringnya itu nggak pas guys. Jadi biasa rack end diganti satu paket, kiri dan kanan.
T-rodnya juga nanti mesti kiri dan kanan. Oke, next guys, kita ke T-rod. T-rod ini adalah sambungan rack end ke arah roda yang di bagian ujungnya ya guys. Ini juga original, made in Jepang. Di sini juga ada part numbernya. Pokoknya asli guys. Di sini nggak ada jual 55 tier 1 atau KW. Kalau di pasaran banyak guys, jadi hati-hati. Kalau bedanya hanya sedikit-sedikit, mending kalian pilih yang original. Fungsi T-rod ini untuk meredam ayunan roda ya guys, supaya tidak sampai ke setir, agar juga menjadi stabil. Jadi T-rod ini kalau rusak itu biasanya bikin bunyi, dan roda juga kemakannya itu nggak rata. Nah, untuk T-rod R3 ini antara kiri dan kanan itu berbeda. Di 555 asli Jepang ini dia menggunakan bungkus orange dan bungkus biru untuk membedakannya ya guys. Nah, untuk bungkus oranye itu sebelah kiri, dan untuk bungkus biru itu sebelah kanan. Nah, itu juga salah satu yang ciri khas untuk membuktikan T-rod itu dari brand 55 itu original. Biasanya kalau KW itu kiri kanan plastiknya sama, nggak ada warna biru atau orange. Di bodinya juga ada tertulis ya guys, kecuali kalau misalkan T-rodnya itu sama kiri dan kanan, dia menggunakan plastik yang warna putih. Kalau T-rod ini rusak guys, dia akan menyebabkan mobil jadi kurang stabil dan menimbulin bunyi. Nah, ini yang kiri kanan, arahnya itu berlawanan ya guys. Jadi long T-rod itu kiri kanan sama, T-rod ini kiri kanan beda. Pokoknya pastikan asli guys. Oke, berikutnya kita bahas link stabil. Link stabil original untuk R3, part numbernya juga sesuai, SL S040. Itu khusus buat R3 ya guys. Nah, kalau link stabil ini dia biasa menyebabkan bunyi geluduk-geluduk kalau kayak di jalanan nggak rata. Artinya kalian udah mesti cek link stabilnya itu. Kalau untuk R3 link stabilnya itu kiri dan kanan sama, arahnya sama, jadi bisa dipakai kiri maupun kanan. 55 Jepang ini satu dus isi 2 untuk link stabil, dan juga ada grafirnya guys. Tetap semuanya ada grafir kalau 55 Jepang. Nah, kelihatan ya guys, kita nggak buka plastiknya. Link stabil yang bagus akan membuat mobil lebih nyaman guys. Nah, ini komplit biasa yang kalian dapatkan kalau beli link stabil R3, satu dus isi 2 piece kiri dan kanan. Ada di plastiknya ada 55 Jepang, ada grafirnya juga ada, semua stiker komplit. Oke, next guys, kita bahas ball joint. Ball joint ini lokasinya itu di arm bagian bawah R3 ya guys, jadi kita cuma ganti ball jointnya aja. Part numbernya SB S012. Nah, ciri-ciri ball joint itu mulai rusak, timbul suara berisik ketika jalan tidak rata, ban mobil juga cepat aus atau kemakan bagian dalamnya, dan mobil terasa sulit dikendalikan ya guys. Nah, itu ciri-ciri ball joint udah harus diganti. Untuk ball joint kiri dan kanan itu tidak ada perbedaan, bisa dipakai atau ditukar antara kiri dan kanannya. Nah, ini ditunjukkan grafir made in Jepangnya guys. Kelihatan ya guys. Nah, kalau ini juga dapat spinya dan juga penahannya guys, jadi udah komplit. 55 Jepang ini pokoknya mereka bikin itu presisi, udah tinggal pasang, spi juga udah dapat, murnya juga udah dapat. Pokoknya sekali lagi pastikan brand 55 Jepang ini yang Anda beli itu original guys, karena udah banyak sekali KW atau tier 1-nya. Sayang untuk bongkaran kayak seperti ball joint ini bisa sampai 300 sampai 350 jasa pasangnya. Oke guys, inilah kelengkapan untuk Suzuki R3. Jika kalian ganti shockbreaker, mungkin kalian perlu cek yang lain-lainnya seperti T-rod, long T-rod, link stabil, atau stoppernya yang penting. Oke, jika kalian suka dengan review seperti ini, silahkan subscribe, komen, dan share ya. Jika kalian ingin beli, silahkan kunjungi marketplace kita. Thank you guys, see you.